Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama Wong Ganteng sak dunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama. Wong Ganteng sak dunyo dan dunia dan akhirat. Dengerin saya ngomong dulu. Saya harus disclaimer dulu. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Anda dan siapapun dalam percakapan ini, karena percakapan di sini akan saya naikkan ke dalam konten YouTube. Baru sampean ngomong, Mbak. Oh. Enggak, saya kira enggak dimasukkan, jadi saya guyon gitu loh tadi. Tak kirain aku ada perlu sedikit aja gitu loh, Mas. Loh, lah ya ada. Enggak ada sharing, enggak ada apa. Loh ya ada. Nanya sebentar. Loh ya ada perlu kan tetap harus direkam. Gimana? Mau perlu apa? Perlu pinjam duit? Saya tidak punya. Iya. Enggak punya. Ya. Nomor 1 udah dijawab. Ya. Saya enggak jadi perlu karena sudah jawab, sudah nggak punya duit. Terus terus enggak, itu loh kemarin kan aku proses sama Mas Sandro, Mbak Yuli itu loh, Miss itu boleh nggak boleh nyebut nama ini agent atau apa? Yang ngomong iya kan udah dikasih tahu, jangan nyebut nama, silahkan diomongin. Oh iya, oke. Gimana? Terus, loh, lah ya ndak ngomong sama niku perlune apa, Mbak? Ya elah. Kok mbules ae? Sama ini perlu apa? Dan hari Jumat. Terus wawancai mau ke imigrasi. Terus? Jam 8.50. Tadi aku bilang aku nggak bisa, Mem. Aku nggak bisa sembarangan keluar rumah, soal saya cuma dengan Bobo gitu. Saya juga terus? Sudah tadi kirim suara ke Miss Yuli. Nah, terus? Tolong itu. Terus dia belum jawab, Memnya. Soalnya kalau hari biasa sih susah, aku dari Hongham ke Wancai gitu, nggak bisa keluar. Terus? Gitu aja saya mau ngomong. Oh, jadi sampean nggak bisa hari ini. Jadi oke, besok nggak bisa ya, mungkin Saturday mungkin aku mau libur, mau izin dulu. Bisa nggak aku libur hari Sabtu gitu. Oke, wis ngono tok. Jadi sampean mau mengabarkan bahwa hari ini nggak bisa interviewnya. Besok yo nggak bisa. Bukan interview, mau ke Wancai. Medikal. Mbok ngomong ket mang medikal. Halah, ngomong medikal aja angele. Wancai immigration, Mak. Dia bilangnya ke Wancai immigration, masa Wancai immigration medikal? Lah sampean sudah medikal belum? Belum. Lah, terus kapan mau medikal? Katanya hari Sabtu kan dealnya itu. Sabtu jam 10. Hari ini disuruh ke imigrasi tapi sampean nggak bisa. Oh, besok. Besok nggak bisa. Ke imigrasi, diajak imigrasi tapi saya nggak bisa. Oke. Gitu aja. Sabtu liburnya. Oke. Berarti ke imigrasi Sabtu. Ya belum bisa, itu pokoknya aku kesini aku telepon belum dikasih biasanya kan hari Sabtu, liburku kan Minggu, bisa Sabtu nggak ada yang nemenin Bobo di sini, aku belum izin gitu. Oke. Nanti malam masihan. Oke, siap. Oke. Siap. Oke, cuma itu. Oke, siap. Bye bye, thank you. Bye bye. Ngomong apa ya teman-teman? Koordinasi. Jadi penting untuk koordinasi kepada majikan. Ini yang namanya orang benar-benar mau proses itu begini, salah satunya. Jadi kalau nggak bisa dikoordinasi, kadang di luar sana itu ada juga ngomongnya ngobet, minta tolong. Begitu tolongnya sudah dikasih, ya akhirnya bleset. Ya tidak apa-apa, ya namanya bleset itu kan ya biasa. Jadi seperti itu. Jadi ibaratnya di mana kemblesetan terhadap janji, kemblesetan terhadap sesuatu yang sudah dia sampaikan, kita sampaikan, itu menunjukkan kapasitas kita ya.
teman-teman. Jadi ini yang juga salah satu menyebabkan kenapa rata-rata agent-agent yang ada di Hong Kong, sekali lagi, jadi di saat ketemu yang baik begini, mereka fine, tapi begitu sing bleset, jadinya kan orang nanti akan jadi berpikir yang jelek kepada yang di belakangnya. Itu loh. Dan mengapa juga sampean semuanya kadang-kadang ketika komunikasi aku sama agentku enggak ditanggepi, aku nanya enggak direspon dan semuanya. Ya karena memang kembali lagi di mana bahwa mungkin dia menganggap nek wis kerja ae ora usah kakean ngene kakean ngono. Padahal sebenarnya pekerjaan di tempat majikan itu ya sekali lagi enek sing moso wae enggak ada masalah, enek sing masalah. Tapi intinya kalau kalian finish ya, terus datang ke agent mesti oke, Mbak yang finish. Ini ada majikan. Kayak gitu. Yang ngebreak sama intermediate pasti carry yang finish dulu biasanya. Karena kan kalau finish pandangan majikan itu berbeda sama yang ngebreak. Tapi padahal yang ngebreak sama yang intermediate pun sebenarnya juga tidak menutup kemungkinan. Gitu loh. Tapi ya itulah fenomena yang terjadi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Jadi seolah-olah break dan intermediate itu sesuatu sing enggak tepat. Ya sebenarnya menurutku wajar. Break intermediate itu bukan sesuatu hal sing buruk, yang enggak baik, yang enggak bener, yang mesti kitanya enggak bagus. Itu enggak begitu juga kalau menurut saya loh ya. Karena namanya pekerjaan, saya aja di Hong Kong ganti-ganti pekerjaan itu sampai 7 kali. Itu dalam berapa tahun, ya kan? Jadi kalau teman-teman sekali lagi juga kadang-kadang 1 tahun break 2 kali, break 3 kali masih dapat majikan, ya sudah. Kalau majikan sih tetap banyak. Ya artinya kan kalau sudah 2 kali 3 kali itu artinya teman-teman masih egois atau masih belum menyadari bahwa realita bahwa ini adalah Hong Kong. Hong Kong punya peraturan. Jadi seperti itu ceritanya. Kembali lagi, semua orang bekerja itu bisa. Semua orang menjalani pekerjaan itu ya juga bisa. Pekerjaan apapun deh semuanya itu bisa. Tetapi yang menjadi agak berat pekerjaan itu dijalani kalau kita perasaannya itu tertekan, nggak los. Nah kenapa kok nggak los? Karena dia tidak benar-benar menyadari sepenuhnya, aku iki kerja nang kene, aku iki ngenger melok uang. Lah ini loh konsep melok uang itu kan nggak ada. Konsepnya ya kita partner atau klien dengan majikan. Nah kita dikonsepkan yang seperti itu. Makanya tanamkan dalam dirinya masing-masing bahwa saya harus bisa melampaui dan melewati ini selama dia tidak mukul. Tapi kemarin ada beberapa teman-teman yang mukul, dipukul, diginiin dan digituin, ya nggak apa-apa, itu mending langsung dilaporin ke kantor polisi, dilaporkan polisi, ditelepon polisi. Kalau udah sentuhan fisik ya, ataupun disiram air pun langsung nggak apa-apa, telepon aja polisi walaupun cuma disiram air. Biar buat pelajaran kemajikan di mana bahwa kalian tidak bisa semena-mena dengan kita atau melempar barang di depan kita. Terlepas barang itu cuman sampah, cuman dibanting di depan kita, biarkan, nggak usah diberesin, telepon polisi. 10-15 menit dia masih ngajak ribut, polisi datang misalnya, ada apa ini, dia banting ini di depan. Jadi itu juga bagian dari pelajaran supaya majikan itu nggak semena-mena. Ada ngomong alah cuman kayak gitu aja sama majikan. Nggak bisa seperti itu. Kalau sudah dia melemparkan benda sesuatu atau yang membahayakan fisik kita, itu ada hukumnya di Hong Kong. Jadi teman-teman nggak perlu takut ya. Sekali lagi ya, saya tidak membela teman-teman, saya juga tidak membela majikan. Tapi saya cuma ingin menyampaikan ke teman-teman, pandai-pandailah teman-teman itu
mengatur strategi. Pandai-pandai teman-teman itu di rumah majikan harus berbuat seperti apa, melakukan hal seperti apa. Terus majikan mau melakukan apa terhadap sampean itu, sampean harus pandai-pandai dan segera menyesuaikan dan menelaah jalan berpikirnya di mana. Terus satu, ini Hong Kong, ini bukan Indonesia. Jadi pelan-pelan hati dan perasaannya agak diperkeras. Ya, karena banyaknya hati yang keras kadang-kadang juga akan menimbulkan kayak kasus penipuan, memakan rezekinya temennya. Itu kan keras, salah satu bentuk kerasnya hati ketika di Hong Kong. Dalam artian hati keras itu boleh sesuai dengan penempatannya. Ya, jangan kadang-kadang kita terjepit, akhirnya kita jepit teman yang lainnya, ya kan? Kalau kita jepit majikan yang kita jepit, majikan yang kita akalin, majikan yang kita kerjain, majikan yang kita kuasai, itu bagus. Tapi jangan teman-teman kita sendiri yang kita kerjain, kita akalin. Mungkin itu saja sedikit pesan dari saya, menyambung mbaknya tadi yang konfirmasi. Sekali lagi, apapun itu, pandai-pandailah membawa diri kalian, ya. Kita harus tetap berpikir, ya kan? Kita harus tetap berjuang untuk sekiranya apa yang pantas saya lakukan, apa yang harus saya lakukan, saya harus bagaimana. Saya ngomongnya nggak sambil teriak-teriak ya, karena perutnya sudah kenyang. Jadi itu saja buat teman-teman semuanya. Habis minum obat kiri. Kata bujuku, karena habis minum obat kiri. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.